Selamat siang Pak, perkenalkan saya Eva Deca Satiti dan teman saya Maria Wihalamaina Somiko-Komaki. Di sini kami akan membuat video mengenai materi-materi materi-materi yang telah diberikan oleh Bapak kepada kami guna untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Ilmu Pengantar Filsafat. Jadi di sini kami berdua akan membahas beberapa pertanyaan. Dalam konsep tanya jawabnya, bagaimana dia bertanya pada saya minimal 5 pertanyaan dan juga saya bertanya pada dia minimal 5 pertanyaan. Oke. Sudah siap Helma? Sudah. Oke. Jadi pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan yaitu menurut Helma apa yang dimaksud ini dari filsafat Yunani? Filsafat Yunani itu merupakan kajian pertanyaan-pertanyaan fundamental dengan etika epistemologi yang saya tahu, yang mana berkaitan dengan etika dan tentang alam semesta. Oke, pertanyaan kedua yang ingin saya tanyakan, menurut Helma itu siapa saja filsuf yang memiliki pemikiran filsafat? Yang dari pertama dari saya tuh Thales, yang kedua tuh Socrates, yang ketiga Aristoteles, dan 4 Plato. Oke, dari pertanyaan yang ketiga yang akan saya tanyakan kepada Helma itu apa yang dimaksud dengan apa dimaksud logos dari Herakleitus? Di sini Herakleitus mengemukakan logos itu bagaimana atau konsep yang mengatur atau prinsip universal yang mengatur alam semesta itu sendiri. Oke, pertanyaan selanjutnya yang akan saya tanyakan, menurut Helma mengapa teori-teori dari para filsuf Yunani masih relevan pada zaman sekarang? Karena teori-teori dari filsuf itu sangat modern, yang mana berkaitan dengan etika moral, politik, ekonomi, dan sosial yang sangat melekat hingga sekarang ini. Oke, jadi begitu ya. Pertanyaan yang kelima yang akan saya tanyakan yaitu apa definisi ide menurut Plato? Kalau dari yang saya tahu itu dunia ide itu memang sudah ada dunia fisik, tetapi di situ juga ada dunia ide yang mana dunia yang sangat sempurna dan sangat abadi. Sekian dari pertanyaan saya, Helma. Oke, sekarang pertanyaan dari saya, Eva, sudah siap? Siap. Pertanyaan pertama dari saya, bagaimana peradaban Helenisme itu terbentuk? Jadi menurut saya itu peradaban Helenisme terbentuk itu karena berawal dari penculikan Helen yang merupakan istri dari Menelaus yang merupakan raja Sparta oleh Paris yang merupakan pangeran Troya. Apa penyebab utama terjadinya perang Troya? Oke, menurut saya penyebab utama terjadinya perang Troya itu yang pertama itu yang pastinya tentang penculikan Helen tadi oleh Paris yang merupakan pangeran dari Troya. Menurut saya hal lain yang sehingga terjadinya perang tersebut itu dipicu oleh kemarahan dari Menelaus yang merasa harga dirinya diturunkan, Helma. Jadi setelah dia merasa harga dirinya diturunkan, maka dia juga menjadi marah dan mengadu kepada kakaknya yang bernama Agamemnon. Dan juga Agamemnon memiliki ambisi untuk menguasai Troya. Jadi mereka bersatu dan menyerang Troya. Bagaimana caranya atau bagaimana cara apa saja yang dilakukan oleh Yunani untuk mengalahkan Troya dalam sebuah peperangan? Oke, dalam perang Troya itu cara Yunani mengalahkan Troya itu dengan memikirkan sebuah strategi. Jadi strategi yang dipikirkan itu strategi kuda Troya yang
pikirkan atau yang merupakan ide dari Odysseus. Berikutnya, Plato itu membagi jiwa menjadi 3 bagian, itu apa saja? Oke, Plato itu membagi jiwa manusia itu ada 3, yaitu ada epitemia, yang kemudian thumos, lalu logos. Jadi epitemia itu adalah bagian dari jiwa manusia yang hanya memikirkan hasratnya atau kepuasan pribadi. Terus yang ini thumos, itu tuh jiwa manusia yang hanya berpikir tentang harga dirinya, bagaimana cara orang menghormati dia dan bagaimana dia dikenal oleh orang-orang. Yang penting tentang pribadi lah. Terus yang ketiga itu ada logos. Logos itu tuh yang hanya jiwa manusia yang hanya berpikir tentang kebijaksanaan dan akal-akal sehat. Dan juga bagian-bagian tubuh yang termasuk dalam 3 jiwa manusia itu epitemia, perut ke bawah, terus ini thumos itu dada dan leher, lalu logos itu di bagian kepala. Pertanyaan berikutnya, teori pembentukan alam semesta menurut Thales. Oke, menurut Thales, teori pembentukan alam semesta itu dari elemen air. Jadi elemen air itu berproses sebagai pembekuan dan penguapan. Sekian dari kami berdua. Selamat siang.